وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة. Jadi kita mulai sedikit mengenai perintah Allah Subhanahu wa taala pada ayat 11 surah Al-A'raf di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, dan itu sekitar ada beberapa kali, ada 5 kali dalam Al-Quran Allah Ta'ala meminta iblis bersujud kepada Nabi Adam. Pada surah Al-Baqarah ayat keempat dia berkata aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia menolak dan dia sombong karena memang dia adalah orang-orang yang kafir. Lalu pada surah Al-Isra apa kata iblis? Qala asjudu liman khalaqta tina. Apakah saya perlu bersujud kepada sesuatu yang engkau jadikan dari tanah? Iblis pada ayat surah Al-Isra qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Ya Allah, ini yang kau muliakan di atas saya, dan akhartani ila yaumil qiyamah. Kalau engkau berikan kesempatan pada saya sampai hari kiamat untuk hidup, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Akan saya sesatkan keturunannya kecuali sedikit. Itu pada surat Al-Isra. Pada surat Thaha, Allah Ta'ala berfirman, apa kata iblis? Allah Ta'ala ingatkan Nabi Adam dan istrinya. وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. Wahai Adam, ini musuhmu dan musuh istrimu. Fala yukhrijannahuma jannatal tashqa. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan engkau kalian berdua dari surga. Kenapa batas sekolah kamu akan susah? Kenapa dalam surga innalaka la tajua' fiha wa la ta'ra. Kalau kamu tidak akan lapar, tidak akan melanggar. Wa annaka la tadhma'u wa la tadha. Tidak akan kehausan, tidak akan kepanasan. Waswasa ilahi syaitan berwaswas kepada Nabi Adam dan istrinya. Apa kata iblis? Qala ya Adam hal adulluka ala syajaril khuldi wa mulkin la yabla. Ya Adam, mau saya beri tahu ada sebuah pohon. Allah sudah mengatakan, ya, Fakula min haytu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Silakan kamu makan semuanya kecuali pohon ini. Iblis berkata, kamu saya beritahu pohon yang syajarul khuldi, pohon yang namanya memberikan kekekalan. Dia mengatakan itu Allah Ta'ala. Iblis mengatakan gitu ya. Dan wa mulkin la yabla, makanya kamu akan berpuasa. Lah rakyatnya itu mana? Nabi Adam berpuasa di surga lah, ya. Lah rakyatnya itu mana? Rakyatnya cuma 2 orang. Gitu ya. Dikatakan berpuasa, ya memang berpuasa tidak ada orang. Tapi Nabi Adam sudah, Nabi maghrur dia. Makanya dikatakan pada ayat fadalu ma bi ghurur. Dikatakan fadalu bi ghurur. Dalla itu kalau fa'alla dalwah, kalau masukkan timba ke dalam sumur itu namanya dalwah. Jadi Nabi Adam oleh iblis digelincirkan dengan tipuan. Akala minha, lalu makan keduanya. Kebaratlah masawatu, tampak aurat keduanya. Atau bikoya kesifahnya alaihi. Keduanya tiba-tiba mulai mencari dedaunan dari surga untuk menutupi auratnya. Sekarang kita kembali kepada surat Al-A'raf, di mana dia juga berkata hal yang sama di surat-surat yang lainnya. Dan dia berkomitmen akan menyesatkan manusia. Baik.
keduanya menyesal, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami kalau Engkau tidak mengampuni kami, tidak memberi kami petunjuk, rahmat, kami menjadi orang yang rugi. Ini titik yang penting. Itu di mana seseorang itu tahu bahwa dirinya itu salah. Salah itu artinya menjauhi rahmat Allah Ta'ala. Gitu ya. Perbuatan salah itu adalah perbuatan dosa itu adalah perbuatan menjauhi rahmat Allah Ta'ala. Gitu ya. Orang berbuat salah itu orang yang menjauhi rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya apa sebaliknya? Sebaliknya beramal soleh mendekatkan diri pada rahmat Allah Ta'ala. Begitu. Jadi kalau setiap kali seseorang itu menyadari dirinya salah, sebaiknya segera kembali dengan beramal soleh. Caranya bertobat. Caranya dengan bertobat. Baik, ayat 24, qala habitu ba'dhu li ba'din adu. Kalian turun dan akan menjadi saling memusuhi. Kenapa saling bermusuhan? Karena iblis selalu mengajak melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu merugikan manusia. Artinya setiap orang yang membuat kita itu sesat dari jalan Allah Ta'ala itu adalah musuh kita. Seperti Nabi Ibrahim berkata mengenai berhala, fa innahu aduwwun li, berhala itu musuh saya. Nah, gitu ya. Berhala itu musuh saya. Nah, begitu ya. Fa innahu aduwwun li. Berhala itu musuh saya karena dia merugikan saya. Illa rabbal alamin, kecuali Allah Ta'ala alladzi khalaqani fa huwa yahdin, yang menciptakan saya, yang ngasih saya petunjuk. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, ngasih makan, ngasih minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, kalau saya sakit dia ngasih sembuh. Walladzi yumiitu thumma yuhyi, yang mematikan saya dan menghidupkan saya kembali. Walladzi atma'a yaghfiru khati'ati, yang membuat saya untuk saya dibangkitkan lagi dari kiamat. Jadi segala sesuatu yang menjauhkan diri kita dari ketaatan kepada Allah Ta'ala itu jadi musuh kita karena dia merugikan diri kita. Begitu. Ya, saya lanjutkan. Walakum fil ardi mustaqar, kalian di dunia ini akan mendapatkan mustaqar, tempat tinggal. Bahkan tidak hanya tinggal untuk hidup, mati pun di dunia ini. Wala fiha tahyuna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Kita hidup di dunia, mati di dunia, dan dikeluarkan dari kubur ya di dunia. Wa mata'un ilahi, dan perhiasan, kesehatan, keluarga. Itu perhiasan. Keluarga itu perhiasan, kesehatan itu perhiasan. Orang bisa makan, bisa minum, bisa berjalan, itu suatu perhiasan itu. Jangan dianggap sesuatu yang remeh. Kalau sudah sakit, mahal biaya. Sehat, suatu perhiasan. Qala biya tahyuna wa biya tamutun minna tukhrajun. Di situ kalian hidup, di situ kalian mati, dan di situ kalian keluarkan dari kiamat. Ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wahai Adam, sudah saya, wahai manusia, bukan Nabi Adam lagi, manusia, saya berikan kepada kalian libas, pakaian. Begitu ya, pakaian. Pakaian itu artinya kemampuan, keinginan untuk berpakaian. Manusia sejak awal di dunia, di surga sudah kepingin berpakaian, sudah menjadi fitrah manusia itu berpakaian, itu mendasar. Oleh karenanya, walibasut taqwa warisha, dan sebagai suatu perhiasan. Begitu ya, pakaian itu suatu perhiasan. Walibasut taqwa zalika khair. Ini pakaian ketakwaan itu lebih baik, lebih berguna, bermanfaat, melindungi kita tidak hanya dari sekedar panas atau dingin,
tapi dari api neraka. Ya, ketakuan itu melindungi kita tidak hanya dari panas, dari dingin, tapi juga dari adab neraka. Makanya dia lebih baik. Dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Itu ayat Allah Ta'ala agar mereka itu bertakwa. Ada sebuah doa yang kalau kita pakai baju baru, doanya apa? Kata Rasulullah, Alhamdulillahilladzi razzaqani minar riyash. Alhamdulillahilladzi razzaqani minar riyash. Segala puji bagi Allah yang memberi saya pakaian dari ar-riyash, perhiasan. Ma ada jamalu bi finnas, dimana saya berhias dengannya di depan manusia. Gitu ya. Wa uwaliya bi auratiha, saya menutupi aurat saya dengan pakaian. Jadi manusia itu Allah Ta'ala dimuliakan dengan berpakaian. Manusia oleh Allah Ta'ala dimuliakan dengan berpakaian. Hewan tidak berpakaian, dia tidak ada insting keinginan untuk menutup auratnya, tidak ada. Gitu ya, kita berbeda pendapat dengan hewan. Gitu ya, hewan kamu tidak pakai dan aurat, tidak ada aurat. Begitu ya, ada apa repot-repot menjahit, beli kain, jahit. Salah kamu, saya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Lihat ini teman-teman saya dari keberatan. Begitu ya, ini yang betina ada keberatan. Begitu ya, yang jantan masalah lah. Itu harus pakai cari kain, tukang jahit, repot. Seperti saya katanya hewan tadi, tidak ada masalah. Begitu ya, itulah hewan. Begitu ya, hewan kalau makan daging tadi olah, langsung dimakan. Selesai ini pakai dimasak, udah kasih bumbu dan sebagainya. Lama, berat, sulit. Saya makan dagingnya, katanya singa. Kita makan daging langsung biar mati kita. Kita iris dagingnya kita makan mati kita. Begitu, paling tidak dibakar, dipanggang, paling tidak. Begitu, paling tidak itu dibakar, langsung dimakan, berbahaya. Masih banyak bakterinya. Apalagi makan daging hewan yang makan daging. Gitu ya, makan daging, hewannya makan daging. Kita makan dagingnya singa, dagingnya beruang, nggak boleh. Begitu ya, itu lebih berbahaya lagi. Begitu ya, itu terjadi, itu tidak boleh terjadi. Dzalika khair. Baik, sebutkan ayat 27. Ya bani Adam, la yaftinanakum asy-syaitan. Wahai manusia, jangan sampai engkau disesatkan. Fitnah itu proses. Fitnah itu proses. Makanya emas itu kalau dimasak disebut fitnah karena proses. Ada proses dari emas yang kotor menjadi bersih. Proses. Gitu ya. Jangan sampai kalian itu oleh syaitan diproses dari bagus menjadi jelek. Kalau emas tidak, dari jelek jadi bagus. Ini tidak. Makanya semua suatu peristiwa yang berpotensi membuat kita berubah punya fitnah. Misalnya kita dituduh orang, kita baik katakan, dituduh orang, kita katakan ini fitnah. Karena itu proses menjelekkan kita, merubah opini masyarakat. Dari yang sebelumnya bersangka baik, bersangka buruk. Itu fitnah. Semua hal yang merubah diri kita, berpotensi merubah diri kita namanya fitnah. Jangan sampai kalian disesatkan oleh syaitan. Kama akhrajakum minal jannah, sebagaimana syaitan itu berhasil mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Juga Allah katakan yanzi'u anhuma libasahuma. Syaitan berhasil mencabut. Kalau syaitan tidak mencabut. Syaitan tidak mencabut. Syaitan tidak mencabut, Allah mencabut. Tercabut dengan sendirinya. Tercabut karena perbuatan dosanya Nabi Adam. Karena perbuatan dosa maka tercabutlah kemuliaannya. Ini suatu simbol. Perbuatan dosa itu mencabut harga diri manusia. Semakin besar, semakin banyak dosa yang dia kerjakan, semakin kehilangan harga dirinya. Al-haya wal iman corona. Iman, malu dan iman itu corona berdampingan.
Darufi ahlu baru fil akhir. Yang satu terangkan yang sedang terangkan. Jadi selama seseorang itu mentaati Allah Ta'ala, malu kepada Allah Ta'ala, mulia. Setelah begitu dia sudah mulai tidak malu kepada Allah Ta'ala, berbuat maksiat, kemuliaannya hilang. Kemuliaannya hilang. Tidak malu lagi, tidak apa-apa, hilang. Dia merasa bahwa dia mulia, tidak. Dia merasa bahwa dia mulia, tidak. Sudah menjadi terhina, gitu. Ini penting kita ketahui. Liyuriyahum sawatihim, agar tampak aurat mereka. Ketahuilah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Kalian, dia bisa melihat kalian di mana kalian itu tidak bisa melihat mereka. Gitu ya. Gitu ya. Karena dia bahkan bisa berjalan di pembuluh darah. Bahkan dia bisa berjalan di pembuluh darahnya orang lain. Nah, kalau setan tidak berhasil mengganggu kita, dia berhasil mendorong orang lain untuk mengganggu kita. Kalau dia tidak berhasil mengganggu kita langsung, gitu ya, dia mengajak orang lain untuk mengajak kita berbuat sesat. Kalau kita tidak berhasil diajak, ya dia meminta orang lain agar mengajak kita berbuat maksiat. Gitu ya. Allah Ta'ala katakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Di antara istri dan anak itu musuh, kalian hati-hati dengan Allah. Nah, kalau yang ngajak itu mungkin orang lain, ya, gitu ya, bisa kita jaga. Tapi kalau yang ngajak istri bagaimana? Nah, yang minta itu anak bagaimana? Begitu ya, yang minta itu anak. Nah, bagaimana? Begitu ya, anaknya minta, Pak, kalau bagi waris seperti begini, Pak. Nah, jadi bagaimana? Anak pertama paling banyak, anak kedua sedikit, yang terakhir adalah bapak. Ya, tidak bisa. Bagian apa? Kan saya anak pertama, saya bertanggung jawab. Nah, paling banyak saya. Begitu ya, paling banyak. Nah, 40%, adiknya 30%, adiknya 20%, adiknya 10%. Pembagian apa ya? Istri dapat apa? Begitu ya. Misalnya, saya paling banyak bekerja saya ini. Itu kan yang nyepolkan adik-adik itu kan saya yang kerja. Misalnya, bisa jadi. Kita bisa jadi. Jangan pakai hukum Islam repot. Hukum Islam itu kan tidak melihat umur. Masa saya yang kakak umur 25 sama dengan adik saya umur 5 tahun, tidak bisa. Saya harus lebih banyak. Dapat misalnya begitulah. Begitu ya, misalnya begitu loh. Begitu ya, itu yang bisa terjadi. Begitu. Baik, dan Nabi SAW, karena kita masuk masjid, A'udzubillahi as-sami'il 'alim wa bisultanil qadim minasyaitonir rajim. Nah, gitu ya. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ftah bab rahmatik. A'udzubillahi as-sami'il 'alim wa bisultanil qadim minasyaitonir rajim. Masuk masjid, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masuk masjid, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, masuk masjid ini. Begitu ya, masuk masjid, masuk bisko ya tidak usah buat apa, tempatnya syaitan. Begitu ya, masuk bisko, Allah syaitan rajul. Yang dia termahal buat apa? Begitu ya, ada apa lah? Kata syaitannya ini semua syaitan. Begitu ya, kok saya dituduh syaitan, ini yang semuanya bermasalah. Begitu ya, saya dituduh syaitan. Begitu ya, masuk masjid, baca Al-Quran, begitu ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca Quran ini, begitu ya, baca Quran. Masuk kamar mandi, gitu ya. A'udzu minal khubuthi wal khaba'its. Saya berlindung dari syaitan, jin laki dan perempuan. Berlindung karena mereka itu ada di mana-mana. Mereka itu ada di mana-mana untuk menyesatkan orang yang sudah sesat. Nah, kita seharusnya tidak begitu. Begitu ya. Kita seharusnya tidak begitu. Begitu ya. Kita seharusnya tidak begitu. Kita seharusnya menyiapkan diri kita jangan sampai kita sesat. Orang lain ya nggak tahu. Salahnya sendiri, gitu ya, tidak tahu orang lain. Makanya kita harus banyak memproteksi diri kita, gitu ya? Memproteksi diri kita agar kita tidak terkena gangguan syaitan. Karena syaitan itu, gitu ya, siapa yang lemah ya dia masuk.
Karena dia memang sudah berkomitmen akan menyesatkan manusia. Gitu ya, akan menyesatkan manusia. Makanya siapa yang mengerti yang saya jelaskan, yang Allah Ta'ala firmankan, hendaknya dia sadar jangan sampai saya disesatkan oleh syaitan. Allah Ta'ala begitu. Allah Ta'ala sendiri sengaja menyiapkan syaitan agar yang baik semakin mulia, yang beriman semakin mulia, yang siddiq semakin mulia, yang kadzib, yang berbohong, pura-pura beriman menjadi semakin terhina. Sudah itu aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu yarahu qabilun min hadratin. Inna ja'ala syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Kami itu sebenarnya kata Allah menjadikan syaitan itu wali-wali buat orang-orang yang tidak beriman. Menjadi wali buat orang yang tidak beriman. Begitu ya. Jadi orang beriman itu adalah dibantu melawan Allah Ta'ala. Caranya dengan mendatangkan syaitan supaya mereka semakin melawan Allah Ta'ala. Ternyata yang sudah Allah Ta'ala kasih petunjuk, sudah didekatkan pada petunjuk, ada Al-Quran dan sebagainya, masih sengaja atau tidak terpengaruh oleh syaitan. Gimana apa hasilnya dalam wa idza fa'alu fahishatan, kalau mereka itu berbuat maksiat, fahsyah itu kekejian ya, yaitu perzinaan. Di sini membuka aurat telanjang waktu tawaf di Ka'bah. Apa kata mereka? Qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu a'lam. Kalau mereka itu mengerjakan suatu kemaksiatan, mereka katakan kami mendapati orang tua kami melakukan hal semacam ini. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala itu memerintahkan kami. Manusia itu ketahuilah bahwa kejelekan itu menular, dan kejelekan lebih gampang menular daripada kebaikan. Misalnya bukan kita sudah dewasa ini, anak-anak misalnya kita kumpulkan anak yang baik-baik, pindahkan ke kelas yang nakal semua, langsung nakal. Setahun di kelas baik, pindahkan ke anak nakal 1 bulan, 1 minggu berubah langsung. Gitu ya, berubah. Kalau di kelas yang anaknya belajar dia, nilainya 89. Begitu masuk kelas yang tidak ada belajar sama sekali, yang punya dilempet terus belakang, itu dia ada tas, ada belajar. Begitu ya, apalagi ketemu yang rokokan langsung. Begitu ya. Di sini dia ketemu anak yang hafal Quran, pindahkan ke kelas yang anaknya main gitar, langsung main gitar sekali, cepat. Begitu ya, perubahan pada keburukan itu cepat sekali. Kalau jadi baik ulama repot, proses jadi baik itu lama, jadi baik itu lama, karena pembentukan kebaikan itu. Tapi kalau teruskan penghancuran gampang. Kita mau rumah lama, tapi kalau hancurkan selesai. Berapa detik saja. Gedung yang tinggi, puluhan lantai dikasih batu kerja, begitu. Tapi kalau membangun lama, satu persatu, satu lantai. Menghancurkan gampang. Menghancurkan itu gampang. Membangun itu yang sulit. Menghancurkan sudah selesai. Makanya kita harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan syaitan, karena lebih mudah salah, sesat, berdosa daripada berbuat baik. Karena mudah tuh, kemaksiatan itu mudah, instan. Kalau kebaikan tidak, kebaikan itu dibangun, sulit. Kebaikan dibangun sama dengan orang makan dan buang air. Ayo, mana? Makan, masak, beli, belanja di pasar, dimasak, baru bisa dimakan. Kalau buang air, langsung masuk ke mandi sebentar keluar, sudah lah. Begitu ya, gampang. Memasukkan itu lama, dikunyah, dia sudah masaknya lama, mengunyahnya juga lama. Kalau keluar gampang. Begitu ya, itulah aturan dunia. Dan ditambahkan di sini, wallahu amarna biha. Bayangkan, ini perintah Allah Ta'ala. Bayangkan, perintah Allah, apa-apa.
Begitu ya. Jadi supaya perbuatan itu benar, legitimate, sah, maka ditambahkan ini perintah Allah Ta'ala. Begitu ya. Bayangkan begitu pandainya syaitan sampai manusia yang oleh Allah diberi kecerdasan bisa goblok, bisa bodoh. Begitu ya. Dari begitu hebatnya syaitan. Syaitan yang tidak bisa matematika, tidak bisa fisika, tidak bisa kimia, gitu ya, bisa membuat orang yang pintar tidak bisa apa-apa, bisa bodoh, bisa tidak produktif, gitu ya, bisa melakukan suatu perbuatan yang menghinakan diri kita. Manusia yang Allah Ta'ala muliakan, dimuliakan dengan sifat yang mulia, sifat yang mulia. Begitu ya, orang bangun itu kan mulia, bangun rumah, dia bangun rumah, bahkan kadang-kadang membuat peraturan yang bagus. Dalam sekejap, oleh syaitan diberitahu, kamu dan tidak hanya buka aurat, narkoba ya bisa, narkoba, itu narkoba, enak, begitu ya, enak. Daripada Anda harus ke psikiater, sebentar, Anda pakai agama buat apa? Narkoba saja, begitu ya. Makanya mereka pakai narkoba, gitu ya. Menggunakan narkoba merusak diri mereka. Tidak cukup khamr, harus narkoba. Begitu ya, tidak cukup khamr, narkoba. Begitu ya, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Perhatikan di sini. Bagaimana tindakan-tindakannya syaitan itu menjadi kontraproduktif. Begitu ya, kontraproduktif. Begitu ya, orang yang mestinya pakai sepeda, orang pakai sepeda itu merusak ekonomi. Karena dokter tidak laku, begitu ya, sepedaan, sepedaan mana? Dokter jantung tidak laku, ahli gizi tidak laku, begitu ya, sepeda dokter tidak laku, sehat ya, sepedaan, sehat, sepeda motor, sepeda motor mana-mana, begitu ya. Akhirnya ya segala dokter kurang gerak, begitu ya, mulai dari depan rumahnya sepeda motor, kembali depan rumahnya sepeda motor, tidak mau jalan, orang dulu sepeda di bawah gitu. Dulu tahun 70-80, sekarang di kampung ramai jam 3 malam begitu ya, begitu ya, dulu udah ada sepeda motoran, sekarang lihat, dulu semua orang jalan, lihat foto-foto tahun 70-an, ada orang gemuk, gitu ya, ada orang jalan kemana-mana jalan, nah sekarang kenikmatan, semuanya, ustadznya juga gemuk sekali, gitu daripada betul, gitu ya, gemuk. Begitu ya, orang mesti ke gym, berolahraga. Begitu ya, kenapa? Karena tidak bergerak. Bergerak, gitu ya, tidak pernah bergerak. Dulu udah ada, kemana-mana jalan, sehat. Begitu orang tidak mau olahraga, gizi meningkat, begitu ya, coba ada jalan kaki kalau pagi, tidak ada temannya. Ada temannya, terus semua orang duduk, nanti mau mana naik mobil dia. Sepeda motor, murah-murah. Kalau dia sepedaan, selalu berolahraga, begitu ya. Maka setidaknya mengurangi lah. Jadi kenikmatan itu tidak serta merta selamanya baik. Begitu ya, kemudahan itu tidak serta merta selamanya baik. Begitu ya, kemudahan tidak selamanya baik. Begitu. Orang dulu pintar, kalau nulis itu bagus sekali. Nulis bagus, sekarang tidak, pakai laptop, tangannya tidak pinter, orang dulu pinter nulis, Latin halus, sekarang tidak nulis, tidak bisa, begitu ya, tangannya tidak pinter, tangannya tidak pinter, badannya tidak pinter, sebenarnya tidak pinter, tidak terolah dengan baik, karena semuanya harus sudah dibantu, segalanya dibantu, karena terlalu banyak dibantu, dimudahkan. Kemudahan itu merusak mereka. Kemudahan merusak mereka. Tapi coba kalau orang itu menulis, kalau kau hafal Quran, tulis ayatnya tulis, hafal, kalau tulis hafal dia, begitu ya, hafal, karena dia menulis dengan tangannya, hafal, karena dia menulis dengan tangannya, begitu ya, karena tangannya pinter, bagian-bagian di kepalanya juga berfungsi semua. Apalagi dia berjalan dan seterusnya. Begitu, membuat orang kemudian tidak selamanya membuat orang itu menjadi baik. Begitu ya. Itulah yang terjadi.
Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah Ta'ala tidak memerintahkan kekejian, tidak pernah, tidak mungkin. Tidak mungkin Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu yang membuat manusia itu kehilangan harga dirinya. Begitu ya, kehormatan yang Allah Ta'ala pasang gitu ya, dalam diri manusia ini berbahaya buat iblis. Gitu ya. Ini membuat orang tidak menzalimi orang lain, menghormati orang lain, membantu orang lain, berkorban. Ini bahaya. Ini yang mesti dihilangkan. Gitu ya. Ini mesti dihilangkan. Caranya ya paling gampang dengan telanjang, selesai. Kalau tidak bisa dengan telanjang nanti ada banyak cara. Yang penting harga diri itu lepas. Lepas harga diri. Begitu harga diri itu lepas, selesai. Caranya macam-macam, tidak bisa ini, tidak bisa ini, tidak bisa ini. Banyak cara supaya manusia itu sudah tidak lagi mempunyai harga diri. Begitu. Atakuna Allah malah ta'lamun. Apakah kamu sesuatu yang membuat yang kalian tidak tahu? Kalian mengucapkan suatu kalimat mengenai Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tidak pernah berkata begitu. Dari mana sumbernya? Tidak ada Allah Ta'ala berkata begitu. Dari syaitan. Ini kan baik. Menurut siapa baik? Gitu ya. Apa lawannya? Qul amara bil qist. Dari sini. Allah Ta'ala memerintahkan al-qist. Gitu ya. Apa al-qist itu? Adil. Adil itu apa? Akidah, tauhid. La ilaha illallah. Begitu ya. La ilaha illallah. Lihat Allah Ta'ala menciptakan kutub bumi utara selatan. Dengan utara selatan ada kutubnya. Hewan itu bisa bermigrasi kemana-mana. Dari hewan tersebut ada. Mulai dari kupu, burung, ular, sampai ikan paus. Ikan paus itu berhasil mengitari bumi satu kali setiap tahun. Tidak tersesat mereka. Jadi kalau ada ikan paus 30 tahun, melihat 30 tahun dia mengitari bumi. Begitu ya. Itu akan terjadi. Begitu ya. Maka bermigrasi. Bermigrasi melewati benua. Burung di atas berjalan ribuan kilometer itu sesat ya. Begitu ya, tidak sesat karena ada navigasi di kepalanya. Kita pun juga begitu, menggunakan navigasi dengan kompas, begitu ya, dengan kompas yang di darat, yang di langit pesawat pakai giroskop begini. Begitu, tahu kalau belok kanan, belok kiri, turun. Sampai sekarang dipakai giroskop. Meskipun pesawatnya maju hebat. Begitu ya, tidak pakai listrik ini. Begitu ya, pakai listrik. Begitu ya, tidak pakai listrik. Begitu ya, jadi kalau di kegelapan malam, tahu, oh naik, pesawatnya belok kanan, belok kiri, turun. Giroskop. Ini pakai magnet bumi. Begitu ya. Itu Allah Ta'ala menciptakan al-qist. Begitu ya. Keadilan itu patokan. Jadi Allah Ta'ala menciptakan manusia punya patokan. Patokannya tidak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala. Penyembahan, ketaatan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Sudah. Kalau sudah hanya kepada Allah Ta'ala saja, tidak taat pada yang lainnya. Begitu ya. Tidak boleh orang hidup dan punya ketaatan. Begitu ya. Tidak boleh orang hidup dan punya ketaatan. Harus taat kepada yang satu. Ini tentara. Meskipun hanya jumlahnya tentara. Orang sholat, orang musafir kata Rasulullah. Ya, kalau kalian itu musafir 3 orang harus ngangkat pemimpin, siapa pemimpinnya? Kalau musafir 3 orang harus ngangkat pemimpinnya. Bukan semuanya sama, tidak boleh. Ada yang dihormati. Kalau bisa begitu ya, tidak mungkin 3 orang punya attitude yang sama, tidak mungkin. Pasti ada yang harga dirinya lebih tinggi dari yang lain. Attitude-nya lebih tinggi dari yang lain. Ini yang patut jadi pemimpin. Begitu ya, Allah Ta'ala sengaja menciptakan manusia yang satu lebih hebat dari yang lainnya, yang satu lebih mulia dari yang lainnya. Yang mulia ini yang bisa memimpin orang. Kalau orang tidak punya kemampuan untuk menundukkan orang lain, tidak boleh jadi pemimpin. Menundukkan itu berarti menundukkan untuk kebaikan, bukan menipu, bukan. Tidak boleh. Begitu ya, karena dia seperti Fir'aun. Fir'aun itu punya kemampuan untuk menundukkan orang, dipakai untuk menipu orang. Fir'aun punya kemampuan untuk memimpin orang, tapi dipakai menipu. Tidak boleh.
Seharusnya kalau seseorang Allah diberi kemampuan pemimpin, jiwanya pemimpin untuk kebaikan. Gitu ya, untuk kebaikan bukan untuk nipu orang. Oleh karenanya orang laki itu dia oleh Allah Ta'ala dikatakan qawamun 'alan nisa. Karena dia sebodoh-bodohnya apapun, dia sudah punya intuisi di kepalanya. Gitu ya, oh yang benar tuh ini. Begitu ya. Orang laki sudah Allah pasang, meskipun dia itu misalnya kebetulan dia bodoh, tapi dia sudah punya intuisi di kepalanya bahwa saya itu mesti begini. Gitu ya, saya mesti insting, saya mesti begini. Di kepalanya itu ada. Begitu ya, saya mesti begini, saya mesti begini. Begitu ya, itu orang laki. Orang perempuan tidak. Soalnya orang perempuan itu suka memperhatikan hal-hal kecil. Begitu ya, orang perempuan itu berarti hal-hal kecil mesti begini. Kalau laki tidak, ya berarti yang besar dulu. Yang besar dulu. Begitu ya, yang besar dulu. Makanya orang laki itu tidak kenal undang mantu, tidak kenal. Kita resepsi itu tidak kenal. Yang penting akad. Begitu ya, dulu itu belum ada resepsi tahun 50-an, 60-an itu terakhir 60-an. Ya. Kalau orang itu mau akad, ke rumahnya Ustaz, bawa ceret, senyate, suri. Kenapa orang laki? Begitu ya, nah, ini 1000 orang sekarang. Begitu ya, satu batal aja mungkin. Ini mau. Ini. Begitu ya, satu batal aja. Batalion tempur, batalion daratan. Begitu ya, 1000 orang. Begitu ya, ada acara apa ini lah? Mau makan. Gitu ya, tidak ada masalah. Dulu tuh hanya berapa orang. Begitu ya, perhatikan di sini. Orang nilainya orang tahun 60 dan sekarang. Begitu ya, hanya beberapa gelintir orang. Begitu ya, 5-10 orang. Tapi itu nilainya sama dengan 1000 orang sekarang. Orang yang hanya 5-10 orang ini, sama dengan 1000 orang sekarang. Ini 5-10 orang bisa dicek mikir dibanding 1000 orang sekarang mungkin. Begitu ya, orang dulu bisa buat undang-undang dasar mereka. Ini dalam waktu berapa hari, gitu ya, terus undang-undang dasar. Begitu ya, ini dalam waktu berapa hari, terus undang-undang dasar. Begitu ya, baru berapa tahun kemudian, tahun 59 tak bagaimana. Begitu ya, karena konstituan ini orang-orang tua tidak bisa membuat undang-undang. Ya, kalau Soekarno dibubarkan, bubar anggota DPR bubar. Begitu ya. Jadi ini hanya berapa waktu saja lah. Jadi manusia ini jangan dilihat banyaknya, bagaimana kemampuan mereka memutuskan. Begitu. Jangan kalau lihat orang salah ikut salah. La takun imah jangan ikut-ikutan. In ahsana nas ahsantum wa in asa'u asa'tum. Kalau orang itu baik. Begitu ya. Kalau jelek lah. Begitu ya. Kalau tarawih penuh sampai kampung lah. Idul Fitri muadzinnya datang. Tidak tahu kemana. Begitu loh. Ini bagaimana? Begitu ya. Orang beribadah itu kematangan. Dia jadi matang gitu. Sholat di masjid. Begitu ya. Itu kan ibadah itu kematangan. Sebelum subuh sudah bangun. Begitu ya. Jam sekian berangkat kerja. Jam sekian lah. Begitu ya. Jam sekian lah. Pulang kerja istirahat. Sore di rumah. Orang dulu begitu. Sore di rumah lah. Bukan nanti datang jamnya ada. Sore itu di rumah. Ada jajannya, ada kopinya, ada tehnya lah. Begitu ya. Setelah itu makan tidur, tidak ada orang sakit, tidak ada orang sobat semuanya karena teratur. Jam biologis itu benar. Bangun sebelum subuh sudah bangun, jam sekian kerja. Tidak ada orang untuk subuh tidur sampai jam 9, tidak ada. Ditanya tidak ngerti apa-apa itu. Disuruh bangun tanya tidak ngerti apa-apa, tidurnya banyak. Begitu ya. Nanti siang pada zuhur, goilulah itu istirahat, selesai. Rezekinya sertifikatnya segini. Ya, rezekinya banyak, rezekinya banyak. Tidak pakai HP orang dulu itu, tapi uangnya banyak. Tidak pakai HP, begitu ya. Tidak pakai HP. Gitu. Kalau perlu bangun masjid, gitu ya, bangun masjid mujahidin. Itu ada seorang gitu, yang di sini membantu permata. Ini permata. Saya wakaf, saya sedekahkan untuk bangun masjid mujahidin. Beli tanah dan membangunnya sekali satu orang, ramai dan pakai foto-foto tidak ada. Jadi masjid besar lah. Itu yang kita ketahui. Di tempat-tempat lain, wallahu a'lam. Karena dulu begitu, tidak mudah gitu ya, muncul sana sini ada.
Kalau orangnya low profile, tapi uangnya banyak, gitu ya. Tapi uangnya banyak, gitu ya. Kiprahnya itu banyak, nggak terlihat. Itu orang dewasa begitu ya. Orang yang punya intuisi jauh ke depan, buat sekolah, buat masjid, begitu ya. Supaya orang itu bisa punya ilmu, supaya orang bisa ibadah. Uangnya dipakai begitu untuk resepsi apa? Ada. Dulu tahun 50-an, 60-an, 70-an mulai ganti, seorang sudah ganti orang begitu ya, sudah mulai orang perempuan berkuasa lah. Sekarang akhirnya habis maghrib, isanya hilang, begitu ya. Akad yang barang utama diikutkan dari resepsi, hilang isanya. Begitu maksudnya udah bisa, akad ini penting, begitu ya. Wah, jangan banyak-banyak, jangan lama-lama. Kita pakai ngaji apa gini. Kita baca, sudah baca, ada tuh, sudah bahas silakan kasih makan selesai pulang lah. Begitu, tidak perlu sesuatu diperbesar, itu terjadi yang saya lihat. Begitu ya. Nanti saya ulangi lagi ayat ini, ayat 29 ini. Saya baca tiga tidak. Setelah berkesti apa saja aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Yang kedua, salat dimanapun. Yang ketiga, waj'alhu mukhlisina lahu-d-din. Yang ikhlas dalam berdoa. Artinya dalam segala perbuatan kita yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Dimulai dari mana? Dari sholat. Sholat dari mana? Dari akidah yang benar. Begitu ya. Jadi itu urutannya begitu. Gitu ya. Akidahnya benar, sholatnya benar, dan ikhlas. Gitu ya. Hasilnya itu ikhlas. Seluruh perbuatannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kama bada'akum ta'ud. Nanti kalian akan diulangi lagi. Setelah orang itu mati akan dihidupkan lagi. 30 tidak bisa saya baca. Insya Allah saya baca pada pertemuan yang akan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.